keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau kita kasih selah sedikit, nanti setan masuk buat menggoda kita. Ayo mana? Gitu sih. Sini rapat. Aku sih rapat. Rapat. Mas Ismet, lagi ngopo? Pak, Ismet mau jagain Bu Ani, Pak. Ismet yakin Bu Ani pasti sedih karena acara pernikahan Ani Ismet batal. Tapi itu bukan atas kehendak Ismet, sumpah. Makanya Ismet harus di sini terus, biar Bu Ani tahu kalau Ismet itu adalah calon suami yang setia. Pak, jangan ngomong pernikahan. Cie. Bu Ani, Ismet sengaja bawa ini dari rumah karena Ismet mau jagain Bu Ani. Bu Ani tenang aja. Ya, Mak. Bu Ani, maafin Ismet ya. Karena acara akad nikah kita batal. Ismet janji. Ismet akan merencanakan yang lebih matang lagi. Akad nikah. Iya, Bu Ani. Pamit dulu ya Pak, Mak. Assalamualaikum. Ismet, cie. Bu Ani kenapa pergi, Bu Ani? Bu Ani jangan ninggalin Ismet, Bu Ani. Bu Ani. Ngapain di sini? Tak kasih tahu. Kalau mau diperhatiin, jangan cuma pasang tenda camping, tapi pasang tenda ricing. Mas Ismet, bisa enggak sih? Enggak ganggu ketentraman warga sini? Ismet nggak bakalan bisa tentram kalau nggak sama Bu Ani. Bu Ani. Mas Ismet. Sabar Mas Ismet, sabar. Istighfar Mas, istighfar. Bu Ani. Ismet, Mas Ismet! Itu laki gua, bukannya Bu Ani. Bu Ani. Mestinya orang mau dijengkewin. Ani Ismet, cie. Bu Ani. Uruskan dan rapatkan barisan. Apaan sih lu? Nantangin gua lu. Mat. Sabar, Mat. Mat, sabar. Memang meluruskan saf dan merapatkan saf itu bagian dari keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau kita kasih selah sedikit, nanti setan masuk buat menggoda kita. Ayo mana? Gitu sih. Sini rapat. Aku sih rapat. Rapat. Ogah. Jaga aja situ. Udah soft talk bercandanya udah. Allahu Akbar. Sio Mama, Kak Bu, saya mau tanya. Ganjaran bagi orang-orang munafik di akhirat nanti itu seperti apa? Ganjaran bagi orang-orang yang munafik di akhirat nanti. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu letaknya di kerak neraka yang paling dasar, paling bawah. Orang munafik selalu merasa dirinya bisa menipu semua orang. Tapi dia lupa kalau dia tidak pernah bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipastikan
ganjarannya sangatlah berat di neraka kelak. Kang Apoy, lo ngomong masih bingung kene. Kalau orang munafik teh yang seperti apa? Orang munafik itu ngakunya beriman padahal kagak. Ngakunya sholat padahal pura-pura. Dia dengan sahabatnya terlihat seperti memeluk erat banget. Padahal makna pelukan eratnya itu agar pisaunya makin tertusuk lebih dalam. Dan orang munafik itu IQ-nya rendah. IQ-nya, daya ingatnya tuh gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia selalu lupa sama yang dia omongin. Tuh orang-orang munafik. Lebih bahaya daripada orang-orang yang gak percaya sama Allah. Karena dia percaya sama Allah, ngomongnya begitu, tapi di belakang nusuk. Dan bermakar alias berstrategi, alias kudeta. Dan lagi-lagi, orang yang kayak gitu gak percaya neraka pada prinsipnya. Jangan temenin. Kalau orang gak percaya azab, orang gak percaya neraka, jahat hidupnya pasti. Karena dia gak takut sama apapun dan siapapun, kini dan nanti. Nauzubillah min zalik, Bang. Untung gue gak gitu orangnya. Allah tidak akan tidur. Suatu saat pasti akan ketahuan juga. Belang orang-orang munafik itu. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Hah? Apa? Hah? Berani antum lari dari ana? Hah? Berani? Enggak, Wan. Berani antum buat seperti itu sama ana? Hah? Berani? Enggak, Wan. Lantas kenapa emaknya Ismet dekat sama Habibah? Wan, ini kan sedang ada musibah. Kan Wan Faruk lihat sendiri Ismet seperti apa tadi? Iya, Wan Faruk kagak kasihanan sama Ismet. Iya, tapi bukan berarti mendekatkan emaknya Ismet sama Habibah dong. Itu sama aja mendekatkan Ismet sama Habibah. Gimana sih? Hah? Antum mau Anda kasih hukuman sesuatu yang paling antum takuti? Mau? Jangan, Wan. Jangan. Makanya jaga dong yang betul. Iya, Wan. Siap, Wan. Maaf ya, Wan. Maaf. 1.000, 2.000, 3.000 maaf nggak akan pernah selesai. Kopinya Mas Bang. Iya. Bang Rawat. Terima kasih banyak Pak Haji. Masih Pak Haji. Haji, Ya, Pak Haji belajar Iqro juga. bukan. Nuansa. Dari Iqro 1 sampai Iqro 6. Setelah Iqro 6 baru ke Al-Quran. Mansa. Enam. Iya, sampai 6. Nuansa selesai Nikro 1 berapa lama? 5 hari, Bang. Ang, gue udah hampir sebulan nih, Nikro 1 aja gue belum selesai. Sabar aja, Kang. Nikmatin prosesnya. Dan istiqomah, ya kan? Emang beneran Ismet diapa-apain sama Bu Ani? Diapa-apain gimana? Ya kayak gitu. Kayak sekarang kita lihat Ismet kayak gimana. Lu berdua gimana sih? Lu tuh berdua habis sholat. Habis sholat lu ngomongin orang lu. Lu mau pahala sholat lu hilang gara-gara lu ngomongin orang? Gara-gara lu gibah? Hah? Enggak, Bang Tommy. Kalau orangnya denger gimana? Tanggung jawab lu. Saya dengar. Tuh kan orangnya denger. Sekarang mau apa lu? Yang berdua, mau apa? Udah sono, minta maaf. Iya, Bang Tommy. Iya lu. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang terus ya, Reng. Biar hafal.